Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dengan saya dalam acara Ruang Sehat Rehat. Ya, kita akan bersama-sama untuk berbicara atau bincang-bincang seputar kesehatan. Ya, tentunya kesehatan yang semoga bermanfaat untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di pagi hari ini, kesempatan ini selalu dan senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan serta rasa syukur bahwa hari ini kita telah diberikan banyak sekali kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa ada dimanapun Anda berada. Tentunya yang sedang sakit, mudah-mudahan bisa menjadi sarana ibadah penggugur dosa, ya, dan ke depan diberikan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita membahas tentang telinga. Nah, kalau kita berbicara tentang telinga, ya, kita kadang melihat bahwa telinga itu kok bisa bau, ya. Itu kenapa gitu loh. Nah, berarti yang membau itu nanti apakah orang lain, apakah diri kita, nanti kita akan tanya, ya. Jadi gangguan yang terjadi itu juga berisiko menyebabkan telinga itu seperti merah barangkali, atau bengkak, bernanah, berdarah, dan juga yang paling tidak enak adalah menyebabkan gangguan pendengaran nih, ya. Seperti kita orang ngomong apa ya. Nah, itu yang nantinya bisa berisiko. Normalnya adalah mungkin juga apakah itu terkait dengan kotoran telinga, ya, sehingga dia akan mengeluarkan bau-bau tertentu atau gangguan telinga yang lain, ya. Nah, kita akan ngobrol dengan Dr. Sally Cahya Dewi, SPTHT KL MKes, ya. Dan sini sudah ada beliau, sudah rawuh di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sela-sela kesibukan, ya, tetap semangat, tetap harus sehat, Dok, ya. Harus sehat, kapanpun, ya. dimanapun, ya. Siap, oke, Dok. Kita langsung saja bahas, Dok, tentang penyebab bau telinga. Oke. Kalau penyebab bau telinga berarti harus orang lain, ya, yang membau nih, gitu. Iya. Atau gimana nih? Namanya juga telinga, ya. Telinga kan letaknya memang di samping, Iya. ya. Padahal kan hidung kita di depan, Iya. yang membau. Berarti kalau misalnya ada sesuatu yang bau dari samping, memang kadang-kadang masih bisa, tetapi lebih jelas biasanya orang lain yang bisa membau. Gitu, ya. Itu telinga berbau, ya. Mungkin nggak kalau misalnya telinganya itu berbau, kemudian kita juga nggak bisa membau karena ada masalah di seputar telinga, hidung, dan tenggorokan, mungkin bisa juga. Iya, bisa Atau juga. Bisa juga, ya? Biasanya kan apa, Bisa. Dok? Ya, biasanya mungkin karena dia ada infeksi peradangan di telinga. Kebetulan dia juga ada radang di hidung, ya. Karena kita tahu bahwa yang untuk membau sesuatu itu adalah harus melalui hidung. Jadinya sesuatu rangsang harus melalui hidung baru dia bisa membau. Apabila hidung ada sesuatu yang menghalangi bau tersebut sehingga orang tersebut tidak bisa membau, berarti masalahnya ada di hidung. Kebetulan ada gangguan juga pada telinga karena telinganya berbau, mungkin seperti itu. Jadi ada dua hal yang penyakit yang berbeda. Oke. Soalnya kadang-kadang kita lucu, ya. Iya. Yang sering terdengar adalah mulut yang berbau. Mulut yang bau. Nah, ini kok telinga kok bau. Nah, oke. Iya. Penyebabnya apa aja, Dok? Sebetulnya tuh telinga yang berbau, ya. Oke. Kita harus tahu dulu bahwa telinga kita itu normal selalu menghasilkan kotoran telinga yang kita sering sebut sebagai serumen, mungkin, ya, kotoran telinga. Nah, itu kotoran telinga memang dihasilkan oleh telinga setiap saat, setiap orang harus ada. Dan bentuknya berbeda-beda tuh, Mas. Ada yang bentuknya encer, bening, kayak lembek, ya, seperti petis, ya, kadang-kadang warnanya kecoklatan seperti itu, atau mungkin kering seperti ketombe, atau mungkin dia bentuknya keras seperti kadang-kadang membatu seperti batu, itu ada. Nah, beberapa orang memang kotoran telinga itu mengeluarkan suatu aroma yang mungkin tidak begitu enak. Ada beberapa, seperti halnya ketiak, ya. Kalau kita berkeringat ada yang bau, ada yang tidak. Loh, kenapa? Itu bawaan seseorang memang. Jadi ada yang berbau, ada yang tidak. Nah, telinga pun seperti itu. Jadi ada beberapa kotoran yang telinga yang agak baunya memang agak tidak begitu enak, tapi tidak terlalu menyengat. Itu biasanya ada beberapa yang normal. Tetapi kebanyakan memang biasanya dia tidak bau, tiba-tiba bau. Nah, itu yang harus waspada. Mungkin ada sesuatu yang berbeda di telinga, mungkin karena ada sesuatu yang tidak beres. Berarti kita harus periksa apa itu, macam-macam biasanya penyebabnya. Apakah itu hanya karena kotoran saja atau ada yang lain nih kalau bau telinga tadi? Bisa, ya. Misalnya apa? Jadi, contohnya, atau ini mungkin bahkan penyebab atau terkorelasi dengan penyebab penyakit yang lain nih, penyakit sistemik misalnya, mungkin apa kaitannya dengan diabetes barangkali, atau penyakit
imunodefisiensi yang lain. Betul sekali ya, itu? ini Mas Yongki udah banyak tahu nih. Jadi memang betul, memang kalau di telinga itu biasanya nggak bau, tiba-tiba bau, kita harus waspada, ada yang tidak beres. Nah, yang tidak beres itu memang penyebabnya memang dari telinga itu sendiri asalnya, atau penyebabnya dari yang lain tadi. Yang Mas Yongki bilang mungkin penyebabnya ada diabetes atau kan imunologi, karena daya tahan tubuh turun tidak begitu bagus. Biasanya di telinga pun daya tahannya tidak begitu baik, sehingga dia mudah infeksi. Karena mudah infeksi tersebutlah yang bisa menimbulkan bau ya. Tetapi kalau lokal sendiri di situ memang infeksi tadi yang karena perjalanan sistemik, bisa juga karena sesuatu mungkin benda asing atau kotoran, atau mungkin ada hewan yang masuk ke telinga, atau mungkin ada benda organik, makanan, atau ada sesuatu yang masuk ke dalam telinga sehingga membusuk. Jadi kalau kita membau gitu di telinganya, mungkin ada berpikirlah mungkin ada pembusukan. Pembusukan itu mungkin karena tadi ada benda asing yang masuk telinga, tidak tahu sehingga membusuk, menimbulkan suatu proses infeksi itu ya. Oke, kalau dari pengalaman Dokter Sally nih Dok, kira-kira kan kadang saya pernah lihat atau pernah membaca, pernah diceritakan ya. Ada hewan masuk tuh ke dalam telinga tuh. Betul. Biasanya apa aja Dok hewannya Dok? Hewan dan itu bisa keluar sendiri atau memang harus diambil atau gimana tuh? Kadang-kadang saya lihat ada di media sosial gitu ya, lihat betul ya. Ada hewan masuk yang masuk gitu. Nah, terus dia sampai bertelur. Nah, itu mitos atau fakta tuh atau gimana ceritanya tuh? Jadi kalau hewan tuh juga ada yang kecil, ada yang besar. Kalau kecil sekali mungkin semut ya. Kalau semut kan kecil banget, dia kadang-kadang merayap masuk ke dalam, habis itu tiba-tiba dia keluar lagi. Nah, itu bisa sih keluar sendiri ya. Tetapi biasanya paling banyak itu klaper hewan-hewan serangga. Biasanya orang naik motor atau tidur di bawah di lantai, tiba-tiba ada hewan misalnya kecoa, biasanya juga serangga masuk ke dalam telinga, itu kan gede banget ya. Besar, dan dia kalau sudah masuk dia tidak bisa keluar lagi. Karena memang dia kadang-kadang karena udah masuk mau keluar susah, tangannya itu kan kadang-kadang juga tajam ya, dia memegang dinding pegangan ya, kiri kanan. Jadi pas mau kita tarik malah dia pegangan, tambah kayak monster di terowongan ya. Betul. Rasanya pengen tambah masuk ke dalam gitu. Nah, itu susah, itu tidak bisa dia keluar sendiri. Bisa masuk, susah keluar ya? Iya, betul. Kalau sudah terjadi hal seperti itu, yang paling mudah sebenarnya Anda bisa membuat hewan tersebut mati. Caranya? Dimatikan caranya dengan meneteskan, yang paling mudah itu ada kita minyak kelapa. Olium kokos ya, kita istilahnya ada minyak kelapa, itu minyak goreng lah. Tapi minyak gorengnya yang baru ya, jangan yang bekas digoreng ya. Minyak goreng baru diteteskanlah pada telinga tersebut ya, ditetes gitu, nanti didiamkan, hewan itu akan mati. Berbeda kalau kita netesinnya air, malah dia nggak bisa mati kadang-kadang. Oh gitu ya. Jadi dikasih minyak yang bersih. Minyak goreng ya, minyak goreng ya. Iya betul. Jangan-jangan kasih masuk nih, dikeluarin mateng nanti. Kalau digoreng, itu kalau misalnya minyak gorengnya bisa juga ya, oke. Lama-lama tadi. Itu jadi kalau sudah lama di dalam nggak ketahuan membusuk, mungkin bisa menimbulkan aroma bau, bisa juga. Itu namanya benda asing atau sesuatu yang masuk dalam telinga. Nah kalau sampai gendang telinganya, membrana timpaninya itu bocor, bolong, itu juga bisa berarti ya keluar cairan ya? Kalau istilahnya keluar cairan bisa jelas. Itu bau juga ya? Biasanya berbau juga. Nah, jadi namanya ada cairan yang keluar itu biasanya bisa dari telinga luar atau dari dalam. Nah, kalau di dalam berarti gendangnya bolong dong ya. Jadi kita bayangkan ada saluran, di tengah-tengahnya ada penutupnya. Nah, penutupnya itu melindungi telinga dalam sehingga dia aman. Jadi kalau sudah bolong berarti nanti ada cairan yang keluar dari dalam, mungkin itu ya. Kita yang mungkin kalau itu cairan kita bicara tentang, tapi kalau bicara tentang bau ya mungkin seperti itu ya, mungkin dari benda asing yang ada di luar bisa. Nah, kira-kira apa sih seputar telinga? Kadang, sering ini. Kalau di pesawat tuh loh, kayak apa? Budek. Ya kan? Kalau di pesawat, itu kadang suka. Jadi terus kita berusaha meniup-niup gitu ya. Satu itu, yang kedua suka bunyi berdenging. Itu kira-kira normal apa enggak dan gimana Dok? Silakan. Kalau naik pesawat kita kan kadang-kadang biasanya terutama pada pesawat itu akan take off ya, atau pada saat akan landing. Itu akan terjadi perbedaan tekanan yang tinggi sehingga telinga bagian dalam kita menutup. Nah, kalau pada saat telinga dalam itu menutup rasanya kayak ketutup. Jadi kayak plek gitu. Nah, caranya apa? Kita ada yang istilahnya falsafah manuver. Kita tiup-tiup hidungnya. Ya, kita tiup-tiup hidungnya supaya dia terbuka. Maksudnya tiup-tiup hidungnya? Hidungnya ditutup, kemudian kita sebul-sebul gitu. Kita hidungnya ditutup dulu. Habis itu kita tiup-tiup. Nah, gitu.
Atau cara oke. yang lain lagi Itu yang ditutup pertama hidung. ya? Ya, yang pertama. Yang kedua mungkin hidungnya tutup, mulutnya tutup, ditelan ludah. Hidungnya ditutup, Mulut tutup terus tutup telan mulut. ludah. Nah, gitu. ya, Biasanya gitu kan kebuka ya. juga Oke. itu ya. Nah, kemudian untuk mencegah supaya itu sebelum terjadi, kita biasanya sebelum take off atau pada saat ini disuruh makan permen karet atau permen. Permen. Ya, dengan kita memakan permen atau mengunyah-ngunyah dan memakan permen, itu saluran yang itu bisa kebuka dia. Nah, itu bisa, makanya biasanya dulu sih kita dikasih permen ya. Tapi kalau sekarang nggak dikasih permen lagi, saya heran. Gitu ya. Padahal itu manfaatnya sangat banyak mencegah itu. Jadi itu Berarti sebetulnya- bawa permen sendiri dong. bawa permen sendiri. Iya. Mungkin kita pada saat take off kita makan permen, Siap. ambil kunyah-kunyah gitu Oke. ya. Jadi dengan mengunyah dan menelan dia akan terbuka. Oke. Dia mencegah menutup. Itu biasanya normal, semua orang seperti itu. Tetapi pada orang-orang yang influenza, pilek atau lagi batuk, pilek, itu biasanya hidungnya tertutup sehingga pada saat dia take off itu dia tetap nutup tapi nggak bisa buka lagi memang karena dia berat. Penutupannya berat. Nah, makanya harusnya sebelum naik pesawat yang pilek-pilek itu kita obati dulu biasanya. Iya. Itu ganggu banget ya, Iya, betul. Itu tambah kasus. bumpet. Iya, Nah, betul. Jadi kalau yang ini gitu. dok, kalau yang tinnitus ya, istilahnya yang Yang berdenging itu ya, berdenging, nah, ya. itu gimana tuh? Kalau berdenging itu penyebabnya banyak ya. Itu Hipertensi bisa, juga bisa ya katanya, tekanan darah tinggi juga bisa ya? Oh bisa, tapi Ada juga nih pasien saya tapi soalnya. ada, Nah, iya. tapi jarang ya. Tapi Jarang memang ya? ada beberapa jarang itu kan memang karena ada sesuatu yang Iya. tidak beres di saraf-saraf pendengarannya karena faktor pembuluh darah ya. Iya. Kalau yang paling sering itu biasanya karena ada kotoran di telinga, itu bisa dia menimbulkan berdenging Oke. ya. Atau penyebab lainnya sangat banyak lagi beberapa yang seperti itu. Mungkin itu ya kalau Iya, misalnya. paling itu ya. Ada Yang- keluhan lainnya nggak dok seputar tadi? Mungkin ada Kasus hidung telinga, tersumbat, oke. suara berdenging, atau masalah-masalah yang Ya, sering yang berhubungan ditemukan dengan ya, telinga yang ya, berhubungan- pasien-pasien dokter Sally. Ya, Nah, seputar berhubungan dengan telinga. Oke, yang paling banyak sih kalau berhubungan dengan telinga biasanya dia ada infeksi pada telinga. Ya, itu. Kenapa Jadi, tuh penyebabnya? Apa karena korek-korek telinga? Itu betul. Apa itu ya? Membersihkan. Jadi dia sebenarnya bukan mau mengorek-ngorek, tapi ingin membersihkan telinga tetap bersih. Itu yang salah sebetulnya. Tapi asik juga ya soalnya. Asik. Saya juga. Karena kalau udah ngorek-ngorek, asik. Tapi karena saya tahu ini terjadi apa, berhenti gitu nggak jadi. Semakin dalam semakin asik ya. Asik. Kita mikirnya kan gitu ya. Mikirnya, wah ini hampir dapat nih. Betul. Iya. Terus. Hampir dapat nih mancingnya nih. Iya. Sampai telinganya sakit, sampai telinganya berdarah, atau sampai telinganya berair baru berhenti mengorek. Saya Sudah pernah sih terlanjur, sampai telinga ya. saya sakit. Agak bengkak gitu. Gitu ya. Ngaku deh. Jadi itu Nggak boleh ya, nggak dok, ya? boleh. Jadi telinga itu Allah tuh sudah memberikan telinga tuh salurannya sempit dan kemudian dia tangan ini nggak bisa masuk. Jadi kita tidak perlu membersihkan telinga. Tuhan sudah membuat sedemikian rupa sehingga telinga itu bisa membersihkan telinganya sendiri. Jadi setiap saat kotoran itu akan dibentuk dan setiap saat pula nanti kotoran apabila sudah tidak dipakai akan diserap oleh tubuh atau digelundungkan keluar. Ya, kadang-kadang ngeliat, loh kok ada kotoran. Iya, itu adalah berkah dari Allah yang untuk memberikan bahwa telinga itu bisa membersihkan telinga sendiri. Biasanya memang dengan cara menelan-nelan itu beberapa otot bisa membantu untuk kontraksi dari telinga, tapi itu memang kecil. Ada Oke, Dok. beberapa yang banyak. Berarti kotoran di telinga Iya. itu otomatis bisa keluar sendiri ya? Bisa sebetulnya. Sebetulnya ya? Bisa. Tidak perlu kita bersihkan? Tidak perlu dibersihkan, makanya Wow. tidak perlu dibersihkan. Salah-salah kita membersihkan, kotorannya cuma sedikit, tapi membersihkan terlalu kuat, ya tadi jadi bengkak ya tadi. Pernah saya sih. Iya, karena lecet itu ya digorek terus jadi dindingnya lecet itu Ya, dindingnya ya, lecet, kemudian dia mengeluarkan darah kadang-kadang, Ya, ya. kadang-kadang jadi berair, Ya, ya. lama-lama infeksi, jadi infeksi ada proses peradangan, jadi kadang-kadang jadi bau juga Bau seperti juga. itu ya. Oke. Ya. Nah terus ini dok, mungkin untuk apa ya tipsnya ya, Ya. tipsnya bagaimana cara kita merawat nih kebersihan telinga kita biar selalu bersih. Apakah Oke. ada anjuran nih? Apakah harus harus periksa ke dokter THT Ya. setiap seminggu sekali, apa sebulan sekali, atau setahun sekali? Nah sebenarnya gimana sih? Kalau suruh terlihat seminggu sekali saya senang. Oh gitu ya dok ya? Jadi nggak apa-apa dok ya? Kalau memang mau boleh, tetapi ini tidak ada khusus seperti gigi kan memang rutin Ya, ya. rutin, ya. Kalau untuk telinga tidak ada kekhususan kapan dia harus balik lagi untuk periksa rutin 3 bulan ya, enggak ada. Ya, jadi kalau dia mengeluh ada keluhan yang tidak rasa penuh di telinga, mungkin kotorannya udah numpuk tuh, boleh ke dokter THT untuk dilihat ada masalah apa, mungkin kotoran atau mungkin yang lain itu, ya. Tetapi sebenarnya telinga nggak usah rutin dibersihkan. Namun ada beberapa orang produksi telinga itu berlebihan sehingga
daya menyerap tubuh itu berkurang atau daya mengeluarkannya juga berkurang. Gitu itu ya? ada beberapa yang itu. Nah, hal yang seperti itu memang dianjurkan untuk kontrol dokter THT, biasanya nanti kontrol 3 bulan, 6 bulan sekali atau setahun sekali seperti itu. Tapi kalau normal ada produksi kotoran sedikit kemudian sama tubuh diserap, ditimbulkan lagi, diserap lagi, itu normal, nggak apa-apa. Emang harus seperti itu. Jadi Anda kalau membersihkan telinga, setiap kali dibersihkan kotoran itu pasti nanti akan muncul lagi. Seperti halnya upil. Pernah mengupil upil itu kita setiap ngupil selalu ada. Tetapi kalau kita 1 bulan tidak ngupil, kita lihat lagi nggak numpuk sampai penuh kan. Nah, itu kan jadi tubuh otomatis dibersihkan ya. Iya, Diserap, betul. ya. Jadi tubuh kita tuh sangat pandai ya. Sangat pandai. Jadi udah didengar sebelumnya, jadi kita nggak boleh ngorek-ngorek telinga. Salah-salah itu tadi. Jadi melukai, ada kuman masuk, jadi proses radang, infeksi, berair, berdarah, nyeri, kadang-kadang bau tadi. Iya sih. Salah-salah yang terakhir lagi ada ya suka bersihkan telinga sampai ke membran gendang telinganya bolong, kedorong. Wah, itu ada kasusnya ada? Ada yang sampai gitu kedorong. Dalam banget tuh. Iya, biasanya anak kecil tuh dia ngeliat ibu bapaknya suka ngorek-ngorek telinga, dia nyoba telinga gitu. Kebetulan main-main kedorong sama temannya. Astagfirullah. Jadi orang tua juga harus mengajari anaknya bahwa tidak perlu membersihkan telinga ya. Jadi tidak perlu ya? Berarti fix ya? Betul, fix. Nah gimana tuh nasib perusahaan cotton apa itu ya? Maaf ya. Iya. Jadi gini, kalau misalnya ada kotoran sedikit di luar kelihatan ya, kadang-kadang kotor jijik gitu kan, kadang-kadang boleh dibersihkan oleh orang gitu. tuanya. Jadi yang di luar kita bisa bersihkan, kita bisa ngambil. Kalau hanya di luar, di sini kita ambil boleh. Tetapi apabila ada di dalam, jangan dikorek sampai dalam. Itu pun nggak usah terlalu sering ya, mungkin hanya seminggu sekali atau kalau perlu aja, kalau kelihatan bersih ya udah nggak usah diapa-apain ya. Ya itu jadinya sebetulnya bukannya nanti mematikan itu, sekali-sekali boleh tapi asal dilihat oleh orang tuanya. Anaknya nggak boleh ya. Mungkin itu. Jadi ini ya, sebetulnya ya itu fungsinya apa sih dok? Apa fungsi apa? Fungsi dari itu pembersih itu. Cotton bud itu. Oh, cotton bud itu. Ya, nah, ini saya pengen tanya nih. Ayo, ya, kalau mau bersihkan boleh sih ya, bersihkan. Telinga kita kan tidak bentuknya lurus ceper kayak ini toh, berlekuk-lekuk ya. Oh, buat ada bersihnya lekuknya, itu. Kan, ada lekuknya ya, kan? Ada lekuknya kan. Nah, itu boleh membersihkan luar untuk membersihkan. Mungkin ada bolot-bolot apa ada kotoran itu situ, kita bersihkan di situ. Tapi kalau yang dalamnya? Dalam jangan sampai terlalu dalam ya. Itu ya. Oke, ada tetap jangan nggak boleh loh. Ini boleh ya. Oke, nanti habis ini langsung di ini nih. Ini dokter Sally nih. Boleh. Nanti saya dimarahin lagi. Enggak, boleh dipakai sekali-sekali boleh. Tapi untuk boleh sering nggak luar boleh. Ini ya. Iya. Jangan berpikir bahwa nanti kalau lubang bagian luar ya? Iya, bagian luar. Jangan berpikir bahwa kalau kita tidak membersihkan telinga kita nanti kotorannya numpuk gitu. Enggak ya. Memang ada beberapa yang numpuk karena produksinya berlebihan. Nah, itu harus kita bantu bersihkan sehingga fungsi telinga bisa normal lagi. Kadang-kadang kalau produksinya berlebihan numpuk, nutup, fungsi telinga nggak bisa jalan, dia nggak bisa nyerap dan tidak bisa menggelundungkan telinga, makanya kita bersih. Setelah dibersihkan nanti selanjutnya ya tidak akan harus rutin ke dokter THT kalau dia sudah baik, ya udah normal gitu. Nah ini dok, apakah ada keluhan terkait dengan pusing kepala dok? Pusing kepala hubungannya dengan telinga ya, katakanlah telinganya bermasalah nih, tapi orang ini keluhannya jadi pusing ya, jadi sering pusing. Ada problem apa di telinga biasanya? Segala sesuatu. Apa sumbatannya atau apa? Sebenarnya bukan sumbatannya, segala sesuatu yang bermasalah pada daerah kepala, baik di hidung, di mata, di telinga, mungkin karena infeksi atau ada kotoran yang keras menekan, jadi kita ada istilahnya rangsangan terhadap saraf-saraf sensoris, jadi rasanya kok sakit, nggak enak, padahal sakitnya di telinga, tapi rasanya kepala kita sakit, mungkin masih bisa. Makanya biasanya kalau ke dokter, pasti dokter periksa tuh semuanya, matanya, hidungnya, telinganya, mungkin ada sesuatu nggak gitu, jadi nah mungkin seperti itu dokter Yongki. Nah ini dok, satu lagi dok. Mitos atau fakta nih dok, bener nggak sih dok kalau sering menggunakan headset atau earset itu earphone, itu bisa membuat kita jadi tuli. Oh tuli. Nah atau gangguan pendengaran yang sifatnya permanen seterusnya. Saya nah itu gimana? Bisa ya, bisa tidak. Nah, mitos atau fakta berarti dok? Nah iya bisa ya, bisa tidak itu fakta. Jadi mitos atau fakta nih? Iya, kalau tidak itu biasanya kita pakai sebentar dengan volumenya tidak terlalu keras ya, kita sebentar tuh akhirnya kita lepas lagi itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya kadang-kadang orang tuh udah pakai headset itu suaranya kita aja yang di luar bisa dengar tuh dia dengerin ya keras banget. Nah itu sudah melewati batas ambang tertentu. Jadi kita punya standar. Kalau dengan suara volume segini kita hanya boleh mendengarkan menggunakan headset kurang lebih rata-rata biasanya 1-2 jam itu ada.
ya. Tapi kalau keras banget mungkin hanya sekitar setengah jam itu ada. Jadi diusahakan kalau memakai headset ya jangan terlalu keras dan jangan terlalu lama. Setengah jam lepas, nanti pakai lagi mungkin 2 jam lagi boleh. Jangan sampai kita sambil tiduran mendengarkan headset sambil dengan apa sampai tidur pagi-pagi sudah bangun masih juga di telinga. Itu sudah berapa jam? 8 jam. Itu akan berpengaruh. Kenapa? Pengaruhnya apa? Pada saraf pendengaran. Kalau sudah mengenai saraf pendengaran akan menimbulkan suatu tuli tapi nada tinggi. Ya, memang tidak terasa oleh kita, tetapi kadang-kadang keluhannya nanti berdenging yang paling dirasakan. Tapi untuk mendengarkan biasanya tidak berubah. Namun nanti pada pemeriksaan kita ada pemeriksaannya pendengarannya dengan audiometri ya, diperiksa dengan suatu alat audiometri itu akan kelihatan. Itu nanti Anda apabila akan bekerja sudah dewasa akan bekerja melamar suatu pekerjaan, apabila diperiksa itu kelihatan ada gangguan, itu Anda akan didis nanti akan enggak itu Anda sendiri yang rugi. Jadi saya sarankan sih lebih baik ya pakai tape, nggak usah pakai headset, digedein aja di kamar gitu malah nggak masalah ya. Itu jadi saya pikir memang bisa ya bisa tidak ya, kalau tidak seperti itu gangguan. Jadi bisa ditolak dari pekerjaan dok ya? Iya bisa sekali. Pernah ada kasusnya dok itu? Jadi ada memang. Jadi kita kan kalau pada penerimaan pegawai kita kan ada pemeriksaan audiometri itu nanti kelihatan itu pada nada tertentu dia tampak ada suatu penurunan pendengaran ya, tidak semua nada ya dan nada tertentu. Itu biasanya ada beberapa yang perusahaan yang strict banget ya, biasanya dia menerapkan itu. Apalagi dia menerima misalnya hanya 2 padahal yang melamar 20, otomatis dia pasti ngambil yang terbaik lah ya. Gitu. Jadi penting banget ternyata ya. Iya. Jadi buat yang muda-muda ini jangan sampai sayang. disepelein ya. Betul, terutama TNI ya. Dulu saya pernah di TNI, jadi saya tahu. Jadi kalau ada hal seperti itu udah jelas didis. Sejak awal udah nggak akan bisa masuk lagi. Jadi mau yang jadi terutama ya perwira ya TNI, Polri itu benar-benar harus bagus. Selagi muda tuh ya. Makanya lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi menyesal kemudian tidak berguna. Oke. Nah ini dok, kalau untuk membersihkan telinga pada anak itu kan susah banget tuh. Susahnya satu, megangnya susah. Yang kedua ya dia bisa gerak-gerak. Tapi gimana tuh? Apa otomatis dia bersih sendiri apa gimana? Susah ya bersihin. Susah. Nggak susah ngapain kerjain ya? Berarti nggak usah. Berarti nggak usah. Nggak usah dibersihin. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Serius? Nggak masih serius. Nggak apa-apa. Bayi kan, bayi masih kecil salurannya kecil, yang dewasa aja susah apalagi anak-anak. Ya jadi jangan, jadi kadang-kadang nanti malah melukai. Biarkan, saya sudah bilang telinga itu berfungsi. Jadi nggak usah ya? Nggak usah, mesti dibersihkan. Yang luarnya aja atau yang kelihatan luarnya aja ya, yang lekuk-lekukan itu ya. Atau yang muncul keluar kelihatan sedikit boleh ya. Nggak usah terlalu dalam. Orang susah ngapain repot-repot dikerjain ya. Iya benar ya. Iya. Allah sudah pasti ada jalannya, sudah diberikan. Oke, ini penting banget nih, soalnya biar nggak salah langkah nih. Nanti dikiranya dibersihin semakin dalam. Wah. Malah nanti jadinya periksa ke THT ya karena ada luka. Iya. Oke. Nah, keluhan-keluhan itu sebetulnya ada keluhan gatalnya juga nggak sih dok? Oh ya ada sih gatal. Namanya orang apalagi yang mungkin ya dia ada bakat alergi, mungkin kadang-kadang itu dia gatal tidak hanya di hidung, di mata, tapi telinganya juga gatal, itu biasanya bisa. Atau pernah ada luka sebelumnya mau sembuh luka itu gatal. Sama halnya kulit kita kalau ada luka terus ada hitam-hitam itu kan udah mau sembuh gatal banget nggak sih? Iya sama, telinga juga gitu. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Gatal ya. Oke dok, ini sudah hampir habis waktunya dan saya mau minta apa ya semacam wejangan apa nih? Ya kira-kira saran mungkin buat dari Dokter Sally buat tentang telinga ya. Pemirsa ya terkait dengan masalah ini awam ya tadi ya telinga yang berbau atau masalah-masalah seputar telinga dan cara merawat telinga kita nih biar tetap sehat dan tetap baik normal. Ya. Tadi berarti kalau telinga tetap sehat, saran saya sudah tidak usah diapa-apakan. Tidak usah dibersihkan, boleh sekali-sekali mungkin tidak enak baru berenang, cuma ditekannya sedikit aja di bagian luarnya, itu hanya itu saja. Tetapi kalau rutin tiap hari, apalagi tiap hari, jangan membersihkan telinga setiap hari. Jadi kita hanya sekali-sekali kalau tidak enak aja ya, karena telinga itu ada kotoran, tujuannya adalah untuk melindungi telinga sebetulnya, melembabkan telinga, kemudian mencegah kotoran atau hewan yang akan masuk ke dalam telinga. Kita tahu tadi bahwa telinga kadang-kadang agak berbau ya, tetapi
tapi baunya ya memang seperti itu, sedikit berbau tapi tidak berbau sekali, tidak terlalu menyengat. Itu jadi hewan pun mau masuk dia nggak mau, udah becek ya, ada kotoran itu kan becek tuh menurut hewan itu, terus bau dia pasti mundur lagi. Itu ada gunanya ya, jadi jangan diberikan setiap saat. Itu jadi tetap dijaga, tidak boleh membersihkan telinga setiap saat karena itu akan menyebabkan telinga itu menjadi luka, menjadi infeksi, menjadi radang sehingga nyeri dan lain sebagainya. Nanti malah repot lagi ke dokter THT, saya yang senang, Anda yang senep gitu. Ya, jadi jagalah jangan dibersihkan karena telinga itu sudah diciptakan sedemikian rupa dia bisa membersihkan telinganya sendiri. Mungkin itu yang. Oke, terima kasih Dokter Sally, sangat lengkap dan lugas, kupas tuntas ya. Oke, buat pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya kata penting adalah bahwa tidak usah membersihkan telinga, barangkali begitu Dok ya, bagian dalam terutama ya. Kita boleh membersihkan telinga di bagian luarnya saja ya, karena Tuhan Allah sudah memberikan sistem yang sangat baik ya, di mana kotoran itu tidak menjadi menumpuk ya, sehingga mengurangi resiko teriritasi, terinfeksi dan lain sebagainya. Dan resiko yang paling parah adalah gendang telinganya sampai bocor ya. Dan juga terutama yang punya bayi di rumah nih ya, anak kecil ya, bersihkan mungkin luarnya aja ya, tidak usah sampai ke dalam-dalamnya, itu sangat-sangat beresiko. Saya kira itu aja dari kami informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika Anda ada keluhan seputar telinga, segera datang ke dokter spesialis THT ya. Terima kasih dari saya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.